membahas uji hipotesis perbedaan proporsi. Kelompok kami terdiri dari Sania Izil Askia, saya Andia Nabila, dan Nurisma Handayani. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, konsep uji hipotesis beda proporsi, yang kedua, pengertian uji chi-square dan Fisher-Exact test, yang ketiga, syarat uji chi-square dan Fisher-Exact test, yang keempat, aplikasi uji X kuadrat untuk uji asosiasi atau independensi, dan uji beda proporsi atau homogenitas. Dan yang terakhir ada keterbatasan uji X kuadrat. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep uji hipotesis beda proporsi. Dalam konsep uji beda proporsi ini, kita menggunakan uji X kuadrat atau chi-square. Fungsinya untuk membandingkan frekuensi yang diamati atau observe dengan frekuensi yang diharapkan atau expected. Berikut rumus uji X kuadrat, yaitu X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung O min E kuadrat per E. Dalam uji X kuadrat ini, kita juga menggunakan apa itu yang namanya derajat kebebasan dengan rumus K-1 dikali B-1. Berikut keterangannya. O merupakan nilai observe atau pengamatan, E merupakan nilai expected atau harapan, B merupakan jumlah baris dalam tabel silang, dan K merupakan jumlah kolom dalam tabel silang. Untuk membantu perhitungan dalam uji X kuadrat ini, kita menggunakan yang namanya tabel silang. Bisa dilihat contohnya di sebelah kiri. Pada kolom exposure, E plus menandakan terpapar exposure. E min menandakan tidak terpapar exposure. Terus di kolom disease, D plus menandakan terjangkit penyakit dan D min menandakan tidak terjangkit penyakit. Contohnya, A artinya terpapar exposure dan terjangkit penyakit, sedangkan B artinya terpapar exposure tetapi tidak terjangkit penyakit. Bila diingat pada slide sebelumnya, untuk menghitung X kuadrat ini membutuhkan O dan E. O itu merupakan nilai pengamatan, yaitu data yang langsung didapat pada saat pengamatan, sedangkan E itu perlu dihitung. Cara menghitungnya, total isi baris dikali total isi kolom per jumlah seluruh data. Contohnya untuk EA, total isi baris yaitu A plus B dikali total isi kolom yaitu A plus C dibagi N. Begitu juga dengan EB, EC, dan ED. Nah, biar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya yang pertama, suatu survei ingin mengetahui apakah ada hubungan asupan lauk dengan kejadian anemia pada penduduk desa X. Kemudian diambil sampel sebanyak 120 orang yang terdiri dari 50 orang asupan lauknya baik dan 70 orang asupan lauknya kurang. Setelah dilakukan pengukuran kadar Hb, ternyata 50 orang yang asupan lauknya baik, ada 10 orang yang dinyatakan anemia. Sedangkan dari 70 orang yang asupan lauknya kurang, ada 20 orang yang anemia. Ujilah apakah ada perbedaan proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. Langkah yang pertama, kita menentukan hipotesis. H0, P1 sama dengan P2, artinya tidak ada perbedaan proporsi anemia pada dua kelompok tersebut. H1, P1 tidak sama dengan P2, artinya ada perbedaan proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, kita membuat tabel silang untuk memudahkan perhitungan. Exposure-nya tadi atau paparannya berupa asupan lauk dan penyakitnya anemia. Pada asupan lauk kurang, ada 20 orang yang anemia dan 50 orang yang tidak anemia. Pada asupan lauk baik, ada 10 orang yang anemia dan 40 orang yang tidak anemia. Jadi, total orang yang anemia dari kedua kelompok adalah 30 orang. Total orang yang tidak anemia pada kedua kelompok adalah 90 orang. Total orang dengan asupan lauk kurang 70 orang dan total orang dengan asupan lauk baik sebesar 50 orang. Selanjutnya, kita harus menentukan nilai O dan E. Ingat, nilai O merupakan nilai pengamatan, yaitu data yang langsung
diambil dari lapangan, yaitu merupakan jumlah orang yang anemia maupun tidak anemia dari kelompok asupan lauk kurang maupun asupan lauk baik. Sedangkan untuk nilai E, kita harus menghitungnya dengan cara total atau jumlah baris dikali jumlah kolom per jumlah semua data. Misalnya, O1 20, berarti E1-nya 70 kali 30 per 120, yaitu sama dengan 17,5. Begitu juga dengan O2, yaitu 50, berarti E2-nya 70 dikali 90 per 120, yaitu 52,5. Penghitungan yang sama dilakukan pada O3 dan O4. Nah, penghitungan ini akan lebih mudah apabila tadi kita menggunakan tabel silang yang ada di sebelah kanan atas. Nah, setelah kita mendapatkan nilai O dan E-nya, dimasukkan ke rumus X kuadrat tadi, yaitu sigma dalam kurung O kurang E kuadrat per E. Dimasukkan O1 dan E1, O2 dan E2, O3 dan E3, serta O4 dan E4. Setelah dimasukkan, hasil X kuadrat hitungnya yaitu 1000,143. Maksud saya, nilai X kuadrat hitung yaitu 1,143. Apabila perhitungan telah selesai, sekarang kita tinggal menentukan nilai tabel pada alfa 0,05. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa nilai DB-nya. Ingat rumus DB itu tadi jumlah kolom dikurang 1 dikali jumlah baris dikurang 1. Karena tabel yang kita pakai tadi 2 kali 2, jadinya nilai DB 2 min 1 dikali 2 min 1, hasilnya 1. Setelah itu kita lihat tabel chi-square. Tadi kan sudah diketahui ya DF-nya 1 dan alfanya 0,05. Jadi jika ditarik garis, berarti nilai X kuadrat tabel yaitu 3,841. Kesimpulannya, bila nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel, maka HO gagal ditolak. Sebaliknya, bila nilai hitung lebih besar atau sama dengan nilai tabel, maka HO ditolak. Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, sehingga HO ditolak. Jadi, tidak ada perbedaan yang bermakna antara proporsi kedua kelompok tersebut, atau dengan kata lain tidak ada hubungan antara asupan lauk dengan kejadian anemia. Untuk subbab yang kedua mengenai pengertian uji chi-square dan Fisher-Isaac test. Uji chi-square atau distribusi X kuadrat merupakan metode pengujian hipotesa terhadap perbedaan lebih dari dua proporsi. Uji chi-square merupakan uji statistik non-parametrik yang paling banyak digunakan dalam penelitian bidang kesehatan masyarakat. Karena uji ini memiliki kemampuan membandingkan dua kelompok atau lebih pada data-data yang telah dikategorisasikan. Meski demikian, uji chi-square dapat pula dipakai pada pengujian satu kelompok dan berskala interval atau rasio. Berikut ini kegunaan uji chi-square. Uji chi-square memiliki jumlah kelompok, yang pertama satu kelompok dan yang kedua dua kelompok. Untuk fungsi satu kelompok, yang pertama itu menguji varians populasi dan yang kedua menguji kesesuaian distribusi. Syarat data untuk menguji varians populasi dengan numerik yaitu interval atau rasio. Syarat data untuk menguji kesesuaian distribusi dengan kategorik yaitu nominal atau ordinal. Fungsi untuk uji square dua kelompok, yang pertama menguji perbedaan dua kelompok dan yang kedua menguji hubungan dua variabel atau lebih. Syarat data untuk menguji perbedaan dua kelompok
dan menguji hubungan dua variabel atau lebih menggunakan kategorik, yaitu nominal atau ordinal. Tujuan uji chi-square atau uji X kuadrat digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama untuk menguji keselarasan fungsi atau goodness of fit test, dan yang kedua untuk menguji tabel kontingensi atau contingency table test. Selanjutnya, kita akan membahas definisi dari Fisher-Isaac test. Suatu teknik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan frekuensi antara dua kelompok sampel yang saling independen. Tes ini sangat berguna untuk menganalisis data diskrit baik nominal maupun ordinal hanya ketika dua sampel independennya kecil. Selanjutnya ada syarat penggunaan Isaac-Fisher test yang nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya di bab selanjutnya. Nah, syarat-syarat ini sangat penting nih jika ingin menggunakan Isaac-Fisher test. Oke, kita lanjut ke rumusnya, yaitu A plus B faktorial dikali C plus D faktorial dikali A plus C faktorial dikali B plus D faktorial dibagi N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, D faktorial. Selanjutnya, ada contoh soal. Seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk menguji apakah proporsi siswa yang mengikuti les privat lebih banyak yang lulus ujian dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti les privat. Selanjutnya diambil sampel sebanyak 15 siswa. Dari 6 yang lulus, ternyata 5 yang mengikuti les privat, dan dari 9 yang tidak lulus, ternyata 7 yang tidak ikut les privat. Gunakan alfa 5%. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel kontingensinya terlebih dahulu. Dari soal slide sebelumnya, terdapat 6 siswa yang lulus. Ternyata 5 dari 6 siswa tersebut mengikuti les privat, jadi kita masukkan ke dalam sel A. Lalu berarti sisanya yaitu 1 tidak mengikuti les privat. Kita masukkan hasilnya ke sel B. Selanjutnya, 9 siswa yang tidak lulus, ternyata 7 dari 9 tersebut tidak mengikuti les privat. Hasilnya kita masukkan ke sel D. Sedangkan sisanya yaitu 2 mengikuti les privat, dan kita masukkan ke sel C. Setelah itu, kita definisikan P1 adalah proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat, dan P2 adalah proporsi siswa yang lulus yang tidak ikut les privat. Lalu kita tentukan hipotesisnya. Hipotesa 0 itu proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat tidak lebih banyak dari proporsi mahasiswa yang tidak ikut les privat. Sedangkan hipotesa 1, yaitu proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat lebih banyak dari proporsi mahasiswa yang tidak ikut les privat. Selanjutnya, kita cari peluang pemunculan datanya atau P0. Langsung saja kita pakai rumus yang sudah disebutkan tadi, sehingga dapat ketemu hasilnya adalah 0,0336. Untuk menghindari penyimpangan yang lebih ekstrim, harus dihitung pula peluang dengan membuat tabel baru, di mana jumlah marginalnya tetap dan nilai terkecil dari salah satu sel harus berkurang menjadi 0. Nah, berikut adalah tabel baru untuk menghitung P1 atau peluang lain yang lebih ekstrim. Di sini dapat dilihat jumlah marginalnya yaitu tetap, hanya angka pada selnya saja yang berubah. Oke, selanjutnya kita hitung lagi dengan rumus yang tadi dan hasilnya adalah 0,0014. Lalu kedua hasil dari P1 dan P2 dijumlahkan sehingga 0,0336 ditambah 0,0014 menghasilkan 0,035. Tadi dapat diketahui bahwa alfanya ialah 5% atau 0,05, sehingga nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan alfa. Keputusannya, H0 ditolak karena nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan alfa, sehingga kesimpulannya adalah proporsi siswa lulus yang ikut les privat lebih banyak dari proporsi mahasiswa yang tidak ikut les privat dengan tingkat kepercayaan 95%.
Untuk subbab yang ketiga mengenai syarat uji chi-square dan Fisher-Isaac test. Untuk syarat uji chi-square yang pertama, tidak ada frekuensi harapan kurang dari 1. Yang kedua, nilai frekuensi harapan kurang dari 5 maksimal 20%. Yang ketiga, jumlah sampel lebih dari 40. Yang keempat, jumlah sampel antara 20 sampai dengan 40 dan tidak ada sel yang nilai frekuensi harapannya kurang dari 5. Untuk tabel selain 2x2, misal 3x2 atau 3x3 dan sebagainya, maka beberapa sel harus digabung agar memenuhi syarat frekuensi harapan dengan maksimal 20% dan frekuensi harapannya kurang dari 5. Untuk syarat uji Fisher-Isaac test, yang pertama data diklasifikasikan dengan bentuk tabel kontingensi 2x2. Yang kedua, terdapat nilai frekuensi harapan 5. Yang ketiga, asumsi dari uji ini adalah data yang akan diuji mempunyai skala pengukuran nominal. Dan yang terakhir, jumlah sampel kurang dari 20. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas aplikasi uji X kuadrat untuk uji asosiasi atau independensi dan uji beda proporsi atau homogenitas. Salah satu penggunaan dari uji chi-square adalah pengujian hipotesis pada dua kelompok menggunakan tabel kontingensi 2x2 atau tabel B kali K tertentu, di mana B merupakan baris dan K merupakan kolom. Dalam hal ini, jumlah sel adalah K dikalikan dengan B, sehingga untuk tabel 2x2 jumlah selnya adalah 4, sedangkan tabel 2x3 jumlah selnya 6, dan begitu seterusnya. Data-data yang terdapat pada sel disebut dengan jumlah atau frekuensi observasi dari subjek atau objek. Nah, terus ada yang namanya uji independensi, merupakan uji chi-square untuk menguji ada tidaknya hubungan atau asosiasi antara dua variabel. Langkah-langkahnya yang pertama menentukan hipotesis. HO apabila tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. H1 apabila terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Yang kedua, menetapkan tingkat signifikansi atau alfa. Biasanya alfa yang digunakan untuk penelitian kesehatan masyarakat yaitu 0,05 atau 5%. Yang ketiga, kita uji statistik menggunakan tabel kontingensi. Masih ingat, untuk uji chi-square ini kita membutuhkan O dan E. Nilai O ini didapat dari data hasil pengamatan langsung di lapangan, sedangkan nilai E itu harus dihitung. Rumus hitungnya yaitu total kolom dikali total baris per total observasi atau data. Nah, rumus uji independensi ini yaitu X kuadrat sigma OIJ dikurang EIJ pangkat 2 per EIJ, di mana K merupakan jumlah kolom, R merupakan jumlah baris, OIJ merupakan frekuensi observasi baris ke I, kolom ke J, dan EIJ merupakan frekuensi ekspektasi baris I, kolom ke J. Nah, ini biar lebih jelas ada contoh tabel kontingensinya. Perhatikan, untuk O11 dia berada di baris 1 dan kolom 1. Untuk O12 dia berada di baris 1 dan kolom 2. Begitu juga dengan O21, dia berada di baris 2 dan kolom 1. O22 berarti dia berada di baris 2 dan kolom 2. Yang ketiga, menentukan titik kritis. Cara menentukan titik kritis ini dengan menghitung derajat kebebasan atau DB atau DF. Nah, rumusnya yaitu K-1 dikali B-1, di mana K merupakan kolom, B itu merupakan baris. Nah, selanjutnya kita bisa mengambil keputusan. Apabila X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat table, maka HO gagal ditolak. Namun apabila X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat table, maka HO ditolak. Biar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, ada soal Kecamatan A ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan penduduk dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Untuk itu dilakukan survei terhadap penduduk mengenai tingkat pendidikan dan PHBS. Hasil yang diperoleh adalah dalam bentuk tabel berikut. Penduduk dengan pendidikan kurang dari SMP sebanyak 20 orang
PHBS-nya rendah, dan hanya 8 orang yang PHBS-nya tinggi, dan jumlah totalnya itu 28. Pada penduduk dengan tingkat pendidikan SMP, ada 24 orang yang PHBS-nya rendah dan 15 orang yang PHBS-nya tinggi dengan total 39. Pada penduduk yang tingkat pendidikannya SMA, ada 119 dengan PHBS rendah dan 239 dengan PHBS tinggi dengan total 431. Dan pada penduduk yang sarjana ada 14 orang dengan PHBS rendah dan ada 38 orang dengan PHBS tinggi dengan total 52 orang. Jadi, dari keseluruhan kelompok, jumlah orang dengan PHBS rendah yaitu sebesar 250 orang dan PHBS tinggi sebesar 300 orang. Dan jumlah dari seluruh data yaitu 550 orang. Nah, kita disuruh menghitung secara statistik apakah tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat penduduk secara signifikan dengan menggunakan alfa 0,05. Berikut penyelesaiannya. Jadi, HO yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. H1-nya terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Setelah kita membuat tabel kontingensi, selanjutnya kita dapat menghitung E dengan lebih mudah. Ingat, rumus E itu total kolom dikali total baris per total observasi. Nah, ingat juga nih, O11, artinya dia berada di baris 1 dan kolom 1. O12 berada di baris 1 dan kolom 2. O21 berada di baris 2 kolom 1, dan O22 berada di baris 2 dan kolom 2, dan begitu seterusnya. Lihat E11. 250 dikali 28 per 550, hasilnya 12,73. E11 berarti dia berada di baris 1 dan kolom 1, yaitu nilai 20. Berarti total baris 1 itu 250, dikali total kolom 1, 28, dibagi 550. Hasilnya 12,73. Begitu pula dengan E12. Berarti dia di baris 1 dan kolom 2, yaitu nilai 24. Berarti baris 1 totalnya 250 dan kolom 2 totalnya 39. Dibagi 550, hasilnya 17,73. Habis itu dilanjutkan dengan rumus yang sama pada E13 dan E14. Untuk E24, berarti dia berada di baris kedua kolom keempat. Total baris kedua 300, total kolom keempat 52, dikalikan, habis itu dibagi 550. Hasilnya 28,36. Apabila sudah dikalikan semua, berikut hasilnya. Setelah kita mendapat nilai O dan E, kita masukkan ke rumus. OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ. Contohnya, O11 tadi kan 20. EIJ-nya, maksud saya E11-nya 12,73. Dikurang O11 dikurang E11 hasilnya 7,27, habis itu dikuadratkan, hasilnya 52,85. 52,85 dibagi E11, yaitu 12,73. Nah, hasilnya 4,15. Nah, setelah dihitung semua O11 sampai dengan O24 ditambahkan hasilnya, jadi nilai X kuadrat hitung yaitu 19,03. Setelah itu kita mencari titik kritis dengan menggunakan derajat kebebasan atau degree of freedom dengan rumus K-1 dikali B-1, dengan K merupakan jumlah kolom dan B merupakan jumlah baris. Tadi kan jumlah kolomnya ada 4 ya, ada yang kurang dari SMP, ada yang SMP, ada yang SMA, dan perguruan tinggi. Dan barisnya ada 2, yaitu PHBS tinggi dan PHBS rendah. Jadi 4 kurang 1, 3 dikali 2 kurang 1, 1, jadi hasilnya 3. Habis itu, kan tadi sudah diketahui alfanya 0,05. Habis itu kita lihat di tabel chi-square. DF3
dengan alfa 0,05 itu sebesar 7,815. Jadi, X kuadrat hitung yaitu 19,03 lebih besar dari X kuadrat tabel yaitu 7,815, sehingga HO ditolak. Jadi, dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, kita membahas uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan ketika sampel independen yang terdiri dari 2 atau lebih kelompok sampel dikategorisasikan ke dalam satu dimensi yang terdiri dari 2 atau lebih subkategori. Dengan demikian, uji homogenitas digunakan untuk mengetahui homogenitas sampel berdasarkan proporsi kategorisasi menurut dimensinya. Bila data homogen, maka proporsi observasi pada dimensi yang ditetapkan akan sama pada seluruh kelompok sampel. Asumsi yang digunakan pada uji homogenitas ialah seluruh data dipilih secara acak dari populasi tertentu serta jumlah kelompok pada variabel independen telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum dilakukan pengumpulan data. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Seorang peneliti sedang menyelidiki efek kebisingan terhadap perilaku altruistik. Perilaku altruistik yaitu tindakan sukarela yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Untuk itu, dipilih secara acak 200 subjek. Kedua kelompok tersebut diberikan tes kecerdasan selama 1 jam. Kelompok pertama terdiri dari 100 subjek. Selama tes kecerdasan, diberikan paparan suara berisik yang kontinu agar terjadi kegagalan fungsi kognitif. Kelompok kedua, 100 subjek lainnya tidak diberikan paparan suara. Setelah menjalani tes kecerdasan, pada kedua kelompok ini diumpan kepeduliannya dengan meminta seseorang untuk berpura-pura menjadi orang yang tangannya sedang dibalut perban dan memohon subjek mengangkat barang-barang berat ke dalam mobilnya. Kedua peneliti mencatat jumlah subjek yang ikut membantu orang tersebut hasilnya adalah 30 dari 100 subjek yang terpapar kebisingan ikut bantu menolong, sedangkan 60 dari 100 subjek yang tidak terpapar kebisingan ikut menolong. Apakah berdasarkan data tersebut, kebisingan mempengaruhi perilaku altruistik? Pertama-tama, kita analisis terlebih dahulu apakah kasus tersebut sudah sesuai dengan asumsi uji homogenitas. Kalau teman-teman perhatikan soal tadi dengan baik, dikatakan populasi dipilih secara acak, yang berarti sesuai dengan asumsi di atas. Pada kasus ini juga terdiri dari data kategorik dengan sampel independen yang terbagi dalam satu dimensi, yaitu perilaku altruistik, atau dapat dikatakan bahwa perbedaan intervensi pada dua kelompok, yaitu terpapar kebisingan dan tidak terpapar kebisingan, merupakan variabel independen. Selanjutnya, peneliti telah menentukan terlebih dahulu 100 subjek yang akan diberikan intervensi. Hal ini sesuai dengan asumsi pada uji homogenitas, yaitu jumlah kelompok pada variabel independen telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum dilakukan pengumpulan data. Nah, selanjutnya kita cari tahu apakah terdapat hubungan antara intervensi kebisingan dengan perilaku altruistik dengan hipotesis sebagai berikut. Hipotesa 0 yaitu tidak terdapat hubungan antara kebisingan dengan perilaku altruistik, lalu hipotesa A atau hipotesa 1 yaitu terdapat hubungan antara kebisingan dengan perilaku altruistik. Tahapan selanjutnya kita membuat tabel kontingensinya terlebih dahulu. Dari soal slide sebelumnya, dapat diketahui terdapat dua kelompok dengan 100 orang terpapar kebisingan dan 100 orang sisanya tidak terpapar kebisingan. Lalu orang yang terpapar kebisingan dan ikut membantu orang yang sedang sakit ialah 30 orang dan sisanya tidak ikut menolong. Pada sel A kita masukkan 30 dan sel B sisanya yaitu 70. Sedangkan orang yang tidak terpapar kebisingan dan ikut menolong orang yang sedang sakit ialah 60 orang dan sisanya tidak ikut membantu. Oke, kita masukkan nilainya. Pada sel C yaitu 60 orang dan sel D yaitu sisanya adalah 40 orang.
Selanjutnya kita hitung nilai statistik chi-square. Nah, itu udah ada rumusnya, yaitu chi kuadrat sama dengan sigma observasi dikurangi nilai yang diharapkan, lalu dikuadratkan dibagi dengan nilai harapan atau expected. Nah, agar lebih gampang kita buat dalam tabel. Oh iya, sebelumnya kenapa itu nilai expected diberi font merah? Karena pada slide selanjutnya akan dibahas bagaimana cara mencarinya. Oke, sekarang kita bahas yang di tabel terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita cari nilai observasinya terlebih dahulu. Nilai observe ini sudah ada di tabel sebelumnya. Baris 1 kolom 1, teman-teman bisa lihat di tabel slide sebelumnya. Baris 1 dan kolom 1 itu merupakan kelompok yang terpapar kebisingan dan menolong sehingga hasilnya adalah 30. Baris 1 kolom 2 merupakan kelompok yang terpapar kebisingan dan tidak menolong, yaitu 70 orang. Baris 2 kolom 1 merupakan kelompok yang tidak terpapar kebisingan dan menolong, yaitu 60 orang. Baris 2 kolom 2 merupakan kelompok yang tidak terpapar kebisingan dan tidak menolong, yaitu 40 orang. Lalu jumlah dari nilai observe ialah 200. Nilai expected kita loncat dulu karena akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kita langsung menghitung nilai observe dikurangi nilai yang akan diharapkan. Baris 1 kolom 1, 30 dikurangin 45 menjadi min 15. Baris 1 kolom 2, 70 dikurangi 55 menjadi 15. Baris 2 kolom 1, 60 dikurangi 45 menjadi 15. Dan baris 2 kolom 2, 40 dikurangi 55 menjadi negatif 15. Setelah itu kita mencari nilai kuadrat dari nilai observe dikurangi nilai yang diharapkan sehingga dapat seperti yang di tabel. Nah, kalau kita sudah dapat semua poinnya, langsung aja kita pakai rumusnya. Berarti, baris 1 kolom 1, 225 dibagi dengan 45 sama dengan 5. Baris 1 kolom 2, 225 dibagi dengan 55 sama dengan 4,09. Baris 2 kolom 1, 225 dibagi dengan 45 sama dengan 5. Dan baris 2 kolom 2, 225 dibagi dengan 55 sama dengan 4,09. Langsung kita jumlahkan dan hasilnya chi-square-nya ialah 18,18. Seperti yang tadi sudah dikatakan, slide selanjutnya adalah menghitung nilai yang diharapkan atau expected. Rumus yang digunakan yaitu jumlah baris dikali dengan jumlah kolom dibagi dengan jumlah total, sehingga dapat dihasilkan seperti ini dengan melihat tabel kontingensinya. Untuk mencari nilai di tabel chi-square, harus diketahui terlebih dahulu nilai alfa dan tingkat signifikasi dan V atau derajat bebas atau degree of freedom-nya. Nilai alfa umumnya sudah ditetapkan. Pada kasus ini ditetapkan nilai alfa sama dengan 0,05. Sedangkan derajat kebebasannya dapat dihitung dengan rumus DF sama dengan B-1 dikali K-1. Nah, tadi tabel yang kita gunakan yaitu tabel kontingensi 2 kali 2, sehingga barisnya 2 dan kolomnya juga 2. Nah, langsung masukkan ke rumus yang tadi, sehingga nilai DF yaitu 2-1 dikali 2-1 sama dengan 1 kali 1 dan hasilnya adalah 1. Nah, tadi sudah dapat diketahui semua nih nilai alfa dan degree of freedom-nya. Nilai alfanya yaitu 0,05 dan nilai degree of freedom-nya yaitu 1. Langsung aja kita cari di tabel chi-square-nya. Berikut potongan tabel chi-square-nya. Dari tabel berikut diketahui bahwa chi kuadrat ialah 3,84. Hasil chi kuadrat hitung yaitu 18,18 lebih besar dibanding hasil chi kuadrat tabel yaitu 3,84. Maka hipotesa 0 ditolak. Kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan uji yang sudah dilakukan yaitu uji chi-square, terdapat hubungan antara paparan kebisingan dengan perilaku altruistik. Untuk subbab yang terakhir, yaitu subbab yang kelima mengenai keterbatasan uji X kuadrat.
Keterbatasan uji X kuadrat itu yang pertama, tidak boleh ada sel yang nilai frekuensi harapannya atau dilambangkan dengan E besar kurang dari 1. Dan yang kedua, tidak boleh ada sel yang nilai frekuensi harapannya kurang dari 5, lebih dari 20% dari total sel tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.